يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Asy-Syadzili rahimahullah berkata, Atla'ani Allah ala lauhil mahfuz falaula ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Allah memperlihatkan kepadaku al-lauhil mahfuz. Andai kata tidak beradab terhadap Rasulullah, niscaya aku bisa mengatakan ini orang ahli surga, ini orang ahli neraka. Karena dalam lauhil mahfuz itu ada seluruhnya tentang keadaan kita, baik di masa lalu atau akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu lauhil mahfuz bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan diperlihatkan alam malakut, seperti Baitul Izzah diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan lauhil mahfuz, diperlihatkan surga, neraka dan lainnya. Walam yutli'ka ala syai'in min asraril ibad, dan Allah tidak memperlihatkan kepada engkau atas sesuatu dari apa yang tersimpan di dalam hati seorang manusia. Nah, jadi artinya orang yang sudah biasa melihat lauhil mahfuz, sudah bisa melihat surga, sudah bisa melihat Baitul Izzah dan lainnya, itu belum tentu dia diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dalam hati manusia yang di hadapannya. Belum tentu. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepadanya rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba itu? Rahmatan bika wa bihim, karena Allah sayang dengan engkau dan dengan mereka. Karena Allah kasih, nah, kepadanya Allah lindungi apa-apa rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba tadi. Walaupun dia sudah bisa melihat lauhil mahfuz, tapi dia belum tentu bisa melihat, membaca apa yang ada di hati orang lain. Nah, itu rahmat Allah sebenarnya kepada dirinya dan kepada orang lain itu. Fa innaka rubbama ittala'ta ala ma'siyatin fi qalbih fabadarta bi mu'aqabati sahibiha wa adami rahmatih fataka'u fil fitnah. Karena bahwa engkau kadang-kadang mengetahui ada maksiat hati seseorang. Kita ini misal tahu maksiat hati seseorang, ini orangnya pendendam nih. Kita diberitahu Allah, ini orang pendendam dalam hatinya. Orang ini dalam hatinya riya. Nah, kadang-kadang kalau kita diberitahu oleh Allah yang demikian, kita bisa bersegera menindak dia, nah, menghukum dia, dan tidak sayang lagi kepadanya. Maka jatuhlah engkau di dalam fitnah, di dalam satu musibah. Nah, karena kalau kita ini dibuka Tuhan hati orang-orang yang di hadapan kita, diperlihatkan hatinya, ini kotornya hatinya, orangnya rigetnya, cintanya orangnya kepada dunia. Nah, kalau diperlihatkan Allah itu dah kepada kita, nah, kita ini bisa benci kepadanya, nah, bisa menjauh daripadanya, bisa menyebut keaibannya. Nah, itu akan menjadi fitnah kepada kita. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mendinding kepada seseorang untuk mengetahui isi hati orang lain itu, karena dikhawatirkan demikian tadi. Fala ibrata indal muhaqqiqin bimukasyafati asraril ibad. Tidak ada ibrah,
Menurut para ulama muhakkikin, dengan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam hati hamba, nah itu tidak ada ibrah. Kalau misalnya kalau kada tahu hati orang berarti belum wali, itu kada ada hubungannya. Bila kada tahu lagi di hati orang berarti orang ini belum hibat, belum dekat dengan Allah. La ibrah, tidak ada urusan demikian itu. Tidak ada hubungannya. Banyak para aulia Allah yang ditipu orang. Berarti kada kasap juga sih dia itu. Dan itu hal yang biasa. Rasulullah SAW sebagai contoh manusia, contoh Rasulullah ini, datang kepada beliau sekelompok orang dari satu kabilah. Orang ini niat jahat, datang pura-pura masuk Islam lawan Nabi. Banyak serumbungan nih pura-pura masuk Islam, diislamakan oleh Nabi. Ringkas cerita, didiamakan oleh Nabi di suatu tempat di ujung Madinah, di tempat peternakan Nabi. Sekalinya sampai di sana membunuh penjaga ternak. Ternaknya pun dibawanya. Nabi dibungulinya. Nah, ini contoh bahwa yang demikian itu bisa terjadi kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi itu kurang apa? Lauhil mahfuz, aras, kursi, semuaan sudah dijajaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ibrah, tidak perlu dipandang itu. Li'annaha qad takunu liman la dinalah, karena yang demikian itu mengetahui isi hati seorang hamba itu bisa terjadi bagi orang yang tidak ada agama baginya. Kalkuhan seperti dukun, wasahir tukang sihir. Dukun itu bisa tahu isi hati kita. Jadi urusan mengetahui isi hati orang itu kada tertentu hanya dengan para wali-wali Allah. Artinya orang yang wali bisa kada tahu isi hati orang, tapi orang yang jahat bisa tahu isi hati orang. Bi khilafil ittila 'alal malakut la yakunu illa man arada Allah ikrama. Lain halnya kalau kita diperlihatkan Allah alam malakut. Nah, diperlihatkan oleh Allah kita Baitul Izzah, surga, neraka. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali orang yang Allah menghendaki untuk memuliakannya. Bubuhan dukun kada sampai ke sana, kada akan mungkin bisa diperlihatkan Allah alam-alam malakut yang seperti itu. Tapi kalau urusan menangguh isi hati orang, itu dukun bisa. Dan bahkan ada ilmunya. Kalau orang tuh macam ini, macam ini. Nah, itu bisa terjadi. Jadi oleh para ulama muhakkikin, urusan mengetahui isi hati orang itu la ibrata, tidak bisa dijadikan pedoman untuk kewalian seseorang, untuk menyatakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain hal dengan diperlihatkan alam malakut seperti tadi. Nah, itu jelas orang yang diperlihatkan alam malakut itu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memuliakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام